Oke, baik teman-teman, kita ketemu kembali dalam video kedua. Jadi seperti janji saya sebelumnya, bahwa di video kedua kita akan belajar tentang candlestick. Jadi di dalam chart ini, di sini sudah saya gambarkan dua candlestick ya yang terjadi di market. Ada bullish candlestick dan ada bearish candlestick. Dan di market itu memang hanya ada dua candlestick ini yang terjadi. Ya, hanya ada dua candlestick ini yang terjadi, yang bearish dan yang bullish candlestick. Dua candlestick ini yang ada di market, teman-teman. Oke, nah candlestick ini adalah indikator ya. Candlestick ini adalah indikator dan ini sebenarnya mempermudah kita dalam trading nanti. Makanya kenapa candlestick ini begitu penting untuk kita pelajari, karena dengan candlestick ini kita bisa melihat pergerakan harga ataupun momentum-momentum daripada seller dan buyer. Jadi candlestick yang terjadi ini adalah representasi dari harga yang ada di sebelah kanan. Jadi harga yang ada di sebelah kanan ini direpresentasikan oleh candlestick yang terjadi di sebelah kiri. Jadi ini harga yang di sebelah kiri. Kita bisa bayangkan kalau misalkan tanpa candlestick kita hanya bisa trading itu berdasarkan harga yang ada di sini sebelah kanan, dan pasti kita akan kesulitan melihat di mana momentumnya. Nah, dengan adanya candlestick ini sebenarnya ini mempermudah trading kita, karena kita bisa melihat momentum yang terjadi di market, teman-teman ya. Kemudian di dalam candlestick ini ada dua bagian ya. Di dalam candlestick ini ada dua bagian ya. Ada bagian body, kemudian ada shadow ya. Ada body dan ada shadow. Ini dua bagian yang ada di candlestick. Kemudian di dalam bagian candlestick ini tentu ada open OHLC-nya ya. Jadi ada OHLC-nya, dan dari dua candlestick ini yang berbeda hanyalah open dan close-nya ya. Jadi open dan close-nya itu saja yang berbeda. Untuk high dan low-nya ini sama ya. Untuk bullish dan bearish candlestick itu sama high dan low-nya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa ada dua bagian ya. Ada body, kemudian ada shadow candlestick. Nah, kalau dia body candlestick ini dia berhubungan dengan open harga dan close. Jadi kalau dia bearish candlestick, dia opennya ada di bagian atas dan close price-nya ada di bagian bawah. Berbeda dengan yang bullish. Bullish candlestick ini dia opennya di bagian bawah dan close-nya dia ada di bagian atas. Jadi dalam bagian candlestick, dalam body ini ada hubungan dengan open dan close-nya. Jadi harga dimulai jam berapa, kemudian close-nya jam berapa. Jadi hubungannya dengan itu. Tapi kalau dia shadow ataupun wick-nya ini dia berhubungan dengan lower sama high price. Jadi lower-nya ini artinya harga terendah ya. Harga terendah, lower, harga terendah yang dicapai pada periode waktu tertentu. Misalkan candlestick ini kita lihatnya di 1 jam, berarti untuk lowernya ini periode harga yang pernah dicapai di 1 jam. Begitu juga untuk high price-nya ini ya, untuk high, untuk shadow high-nya. Berarti ini harga tertinggi yang pernah dicapai atau pernah dijangkau di dalam periode waktu itu. Jadi bisa kita gunakan 1 jam, daily, H4. Jadi tergantung time frame yang kita gunakan untuk melihat candlestick ini ya. Kemudian teman-teman, kenapa candlestick ini begitu penting untuk kita pahami dia OHLC-nya? Karena baik kita tradingnya
intraday, swing ataupun scalping, itu sebenarnya kita hanya trading satu candlestick. Jadi sebenarnya kita hanya trading satu candlestick. Entah itu kita trading satu candlestick daily, entah kita trading satu candlestick 4 jam, ataupun kalau yang swing itu mungkin bisa ngambil satu candlestick dari weekly. Nah, tetapi yang bikin nanti bingungnya itu teman-teman, karena turun di time frame yang lebih rendah, tentunya semakin banyak candlestick yang dilihat, ya, semakin banyak candlestick yang dilihat. Padahal sebenarnya kita itu hanya trading di dalam satu candlestick saja, satu candlestick daily kah, atau satu candlestick 4 jam, atau satu candlestick weekly, gitu ya. Jadi apapun teknikal yang kita gunakan, kita sebenarnya hanya trading di dalam satu candlestick. Oke, tadi teman-teman ya sudah paham ya tentang OHLC yang saya jelaskan. Kemudian candlestick ini bisa digunakan juga untuk melihat momentum yang terjadi ya. Jadi kalau kita lihat di sebelah sini contoh-contohnya ini, jadi semakin besar bodinya itu berarti sebenarnya semakin besar juga momentumnya ya. Semakin besar body yang terjadi atau close-nya semakin besar, ini menandakan bahwa momentum market itu semakin kuat ya. Nah, cara melihatnya di candlestick ini, untuk melihat momentum, misalkan yang terjadi bullish ya, ini adalah bagian opennya. Dari bagian open sampai di bagian high-nya, ini berarti adalah buyer momentum ya. Kemudian yang dari open ke bawah, shadow bawah, ini berarti sellernya. Ini momentum seller, dan bagian dari open sampai high ini momentum buyer. Begitu juga yang di bearish ya. Kalau bearish opennya di sini sampai ke area lower, ini berarti momentum dari seller ya, momentum seller. Dan dari open ke bagian high-nya ini berarti buyer momentum. Jadi momentum buyer lebih sedikit dibanding momentum seller. Itu juga yang bullish ya, momentum seller itu sedikit daripada momentum buyer. Nah, sehingga itu terjadi close yang di atas. Gitu juga yang ini, yang bearish ya. Jadi momentum itu bisa dilihat dari candlestick yang terjadi. Di dalam candlestick ini, kalau kita lihat ya teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya dia terbentuk, bisa dilihat juga dari line chart ya, line chart OHLC ya. Line chart OHLC itu dia kalau bullish candlestick, dia terbentuk dari bawah, open di bawah, kemudian menuju lower, menuju high, kemudian close di area ini ya, close di area ini. Begitu juga yang bearish candlestick, dia akan open di sini, kemudian menuju high, menuju lower, dan close di bagian sini. Nah, ini namanya OHLC ya. Nah, jadi ada open, kemudian ada high, dia menuju ke lower, kemudian ke close price. Jadi kalau nanti kita lihat di OHLC-nya, chart OHLC-nya berarti seperti ini potensi yang terjadi. Oke teman-teman, untuk pengenalan candlestick saya pikir ini saja ya. Secara sederhananya saya jelaskan, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Dan di video berikut, di video ketiga, kita akan coba membahas tentang SNR ya, SNR di dalam chart dan SNR di dalam candlestick. Jadi bagaimana caranya kita melihat SNR di dalam candlestick dan SNR di dalam chart, teman-teman ya. Nah, ini saja teman-teman untuk video kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu kembali di video ketiga.